Beberapa waktu yang lalu saya menangani kasus tanah di mana ini salah satu modus operandi dari mafia tanah. Eh, Awalnya orang tua ini, si pemilik tanah ini meminjam uang kepada, ya katakanlah mafia lah, seorang mafia atau yang tadinya tuh awalnya ya dikira dia orang baik dan lain-lain lah. Itu dia pinjam uang itu senilai 500 juta. Nah, sementara nilai aset tanahnya itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 miliar lah, kurang lebih segitulah. Sekitar 15 sampai 20 miliar. Dia pinjam gitu cuma 500 juta, kemudian dipinjamkan sertifikat tanahnya dikasih ke si mafia ini. Nah, kemudian si mafia tanah ini membuat satu rekayasa, di mana rekayasanya adalah kurang lebih seperti ini. Si mafia tanah ini menggunakan figur, dia menciptakan data-data yang diperlukan oleh notaris, misalnya seperti KTP, kartu keluarga, kemudian surat nikah, dan figur orang disiapkan untuk seolah-olah sebagai pemilik sertifikat tanah ini. Nah, kemudian dia datang ke kantor notaris, di mana kantor notaris ini kemudian memeriksa data-data dari penjual, benar ini ada KTP-nya, kemudian ada kartu keluarganya, dan data-data semuanya itu lengkap. Dan yang menghadap itu juga oknum yang disiapkan oleh mafia tanah ini. Nah, setelah itu kemudian mereka melakukan tanda tangan jual beli. Nah, berarti ada pihak lain juga nih yang ikut serta di sini, yaitu yang berperan sebagai pembeli. Nah, pembeli ini kemudian dia nggak beli dengan cara cash, tetapi dia pinjam ke bank. Nah, pinjam ke bank. Jadi ada pihak bank juga yang kemudian di situ di ACC sekitar 10 miliar sama pihak bank. Nah, setelah itu kemudian terjadilah transaksional jual beli dan juga ada pemasangan hak tanggungan di bank. Nah, setelah itu terjadi, jual beli terjadi, ke banknya tidak di store, tidak dibayar cicilannya, hingga setelah sekian bulan akhirnya pihak bank mendatangi rumah si korban, rumah si ibu-ibu ini, mendatangi korban, kemudian bilang bahwasanya saya mau sita karena ini sudah sekian lama nggak bayar, intinya gitu. Nah, akhirnya si ibu-ibu ini mendatangi kami bagaimana upaya hukum yang bisa diambil. Nah, akhirnya kita ambil beberapa upaya hukum, salah satunya adalah kita harus buktikan bahwasanya ibu ini tidak pernah menjual dan lain-lain lah. Dan itu prosesnya ribet, apalagi bagi orang-orang yang nggak paham hukum. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau ada yang mau pinjem duit atau apa dengan sertifikat tanah, lebih baik janganlah, itu hati-hati. Karena memang itu dia udah unprosedur, jelas itu melanggar hukum, karena jual belinya juga pasti jual beli yang tidak sah, karena yang jual sebenarnya bukan pemilik aslinya, tetapi itu salah satu modus operandi yang dilakukan oleh mafia tanah. Makanya hati-hati dengan sertifikat dari teman-teman semuanya yang punya sertifikat, jaga baik-baik. Intinya untuk sertifikat tanah dari teman-teman, jaga baik-baik, jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab.